Majlis pengajian itu adalah taman-taman surganya Gusti Allah. Ini saking semangatnya, saking bahagianya, senangnya berada di taman surganya Allah. Ella melihat ibu-ibu itu yang di belakang, saking semangatnya, Masya Allah, sampai kepalanya nunduk-nunduk. Pas Ella perhatiin ternyata tidur. Tuh. Ya Allah. Saking semangatnya karena memang merasakan taman surganya Gusti Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini, yang kepanasan, yang kakinya selonjoran karena kesemutan, ada yang kepanasan, air cucur, air keringat mengucur, mudah-mudahan menjadi terhapusnya, digugurkannya dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita itu harus rajin ngaji, ngasah jiwa, menyegarkan hati. Hatinya diasah supaya mudah menerima hidayah, hatinya disegarkan, direfresh supaya tidak mudah ada di sini? Nggak ada, karena kita rajin. Survei membuktikan kenapa kadang-kadang orang mudah stres. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ternyata kenapa orang mudah stres itu karena hatinya mudah resah gelisah, banyak pikiran, juga banyak tekanan di mana-mana. Tertekan karena apa ini biasanya? Cicilan. Ya Allah, ini mudah stres, maka itu kita harus rajin ngaji, ngatur jiwa dan dani hati diobati, jiwanya diatur supaya mudah menjadi orang yang bersyukur dan tidak menjadi orang yang takabur. Orang miskin tetap bersyukur, yang miskin tetap bersyukur, yang kaya juga tidak mudah takabur. Harta berlimpah, kaya raya, harta berlimpah, mobil mewah, itu tidak menjamin hidup bahagia, betul? Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh bagaimana kita menikmati apa yang kita miliki, betul? Kunci bahagia itu adalah bersyukur. Jangan menunggu kita bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti hidup kita akan bahagia. Jangan menunggu kita kaya dan sukses baru bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan kaya dan sukses. Ini janji Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu semua bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi bila mana kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka itu ibu-ibu, mudah-mudahan semua yang hadir di majlis yang mubarakah ini, yang ada di majlis, yang ada di teras-teras, yang ada di luar, semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba la'allakum tashkurun, yakni hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali berita-berita televisi di media online yang sering kita dapati, yang sering kita lihat, yang menjadi pelajaran buat kita semua. Kemarin yang lagi viral apa? Ya Allah, ada pesohor kaya raya. Ada pesohor kaya raya tertangkap narkoba, karena narkoba suami istri lagi. Ada yang tahu nggak? Siapa suami istri artis? Siapa? Paham banget Ibu ini ya. Nia Ramadhani sama Mas Ardi Bakria. Ya Allah, itu pesohor kaya raya tertangkap masuk penjara karena narkoba. Kurang duit? Enggak. Kurang terkenal? Enggak juga, bahkan sangat terkenal. Terus perusahaannya di mana-mana, bisnisnya di mana-mana. Ya Allah Bu, kalau kita bayangin, Masya Allah, bayangkan aja Bu, tempat bak mandinya aja nih, itu seharga miliaran. Bak mandi seharga miliaran. Spray buat tidur Bu, spraynya Nia Ramadhani buat tidur, untuk alas tidur aja harganya berapa? 40 juta. Ya Allah, ada Bu ya harga spray 40 juta. Kalau spraynya Ibu di rumah berapa harganya? 40.000 bisa jadi ya Bu. Tapi bahagia banget karena bersyukur. Alhamdulillah. Nah, pas ditanya kenapa pakai narkoba, jawabannya hidup ini penuh tekanan. Ya Allah, karena hatinya gak pernah direfresh, jadinya stres. Maka itu kita harus rajin ngaji. Di sini Ibu jamaah muslimah apa namanya Bu? Muslimah Dewan Dakwah. Di sini Ibu jamaah muslimah Dewan Dakwah ini dalam 1 bulan atau 1 minggu ngadain pengajian berapa kali? 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali? Seminggu sekali. Nanti ada 1 bulan 1 kali, betul? Nanti biasanya yang 1 bulan 1 kali tabligh akbar. Ya Allah, ini jangan sampai tinggal ngaji. Karena apa? Dengan ngaji hati kita diobati dari segala nafsu duniawi. Betul. Dengan ngaji kita duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Dengan ngaji kita mendengarkan siraman-siraman rohani dari kiai kita, dari ibu nyai, dari para ustaz dan ustazah. Betul apa enggak? Ini menjadi obat hati. Seperti lagunya mama saya, yaitu tentang lagu obat hati, lagunya mama saya Mas Opi. Pernah dengar enggak lagunya Bu? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Duduk bersama orang soleh ini menjadi obatnya hati.
Ada tetangga punya kulkas hatinya panas. Ada tetangga beli mesin cuci sakit hati. Ada tetangga beli Pajero panas jeruk-jeruk. Ada tetangga beli truk akhirnya setruk. Ya Allah, ini kita ngaji hatinya diasah untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu taat kepada Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam pengajian ini dalam rangka tabligh akbar menyongsong peringatan Hari Ibu, menyongsong menyambut peringatan Hari Ibu 22 Desember dengan tema Ibu dahsyatnya perjuanganmu. Ya Allah, Bu. Kalau seandainya ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya peringatan Hari Ibu itu dilarang, peringatan Hari Ibu itu bid'ah, jelas orang yang mengatakan tersebut itu termasuk salah paham. Kalau ada yang menyalahkan peringatan Hari Ibu bid'ah, itu adalah pemahaman yang salah. Kita memperingati Hari Ibu, kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memperingati Hari Ibu, itu tidak ada yang salah. Tetapi yang salah apa? Anak yang lupa dengan jasa-jasa ibunya. Betul? Ini sebagai apa? Sebagai penghormatan kita kepada seorang ibu. Ibu itu sangat istimewa, ya. Ibu itu sangat luar biasa. Kasih sayang ibu, kalau kita berbicara tentang pengorbanan ibu, itu tidak ada batasnya. Karena kasih ibu sepanjang masa, kasih sayangnya tanpa mengharapkan balasan dan tidak akan pernah bisa terbalas, itu adalah kasih sayang ibu. Pernah ada seorang pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tersebut patuh sekali sama ibunya. Pemuda tersebut sayang banget sama ibunya, cinta banget sama ibunya. Pemuda tersebut namanya Uwais Al-Qarnin. Siapa? Uwais Al-Qarnin. Uwais Al-Qarnin itu patuh sekali sama ibunya. Apapun keinginan ibunya dituruti. Sampai-sampai ibunya pengen berhaji, Uwais menuruti keinginan ibunya untuk berhaji. Dari mana Uwais berangkat? Dari Yaman menuju kota Mekah. Aku gendong ibuku beratus-ratus kilometer dari Yaman menuju kota Mekah supaya ibuku bisa berhaji. Sampai kakiku melepuh, sampai kakiku berdarah-darah, aku turuti keinginan ibuku. Aku gendong ibuku untuk mengelilingi Baitullah. Lalu sesampainya di sana, Uwais Al-Qarnin berjumpa dengan sahabat Umar bin Abdullah. Sahabat Abdullah bin Umar, maaf. Uwais berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Uwais bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai sahabat Rasul, wahai Abdullah bin Umar, aku gendong ibuku ratusan kilometer. Kakiku sampai melepuh, kakiku sampai berdarah supaya ibuku bisa berhaji. Apakah ini sudah bisa membalas jasa-jasa ibuku? Lalu jawabnya Abdullah bin Umar, wahai Uwais, sekalipun engkau gendong ibuku beratus-ratus kilometer untuk berhaji, engkau kembalikan lagi ibumu ke Yaman, lalu engkau gendong lagi ibumu ke Mekah untuk berhaji, maka tak setetes darah pun saat ibumu melahirkanmu akan dapat engkau balas, tak setetes darah pun.
Ya Allah, ini kita ngaji, kita mengenang kembali pengorbanan ibu kita ya Bu ya. Ibu yang sudah melahirkan, tak setetes darah yang menetes itu anak bisa membalas jasa ibu. Itu baru melahirkan. Sebelumnya apa? Ibu mengandung 9 bulan, betul? Mengandungnya 9 bulan lebih, kurang lebih 10 hari ya Bu ya. 9 bulan kurang lebih 10 hari kita numpang di perut ibu kita. 9 bulan kurang lebih 10 hari. Coba kira-kira kalau ada orang yang numpang di rumah kita 9 bulanan, itu gimana coba? Mungkin apa enggak ada orang yang numpang di rumah sampai 9 bulanan? Kalau numpang itu kan biasanya 3 hari, 7 hari, betul? Itu pun numpang di rumah 7 hari kadang sudah jadi omongan karena ngerasa direpotin, betul apa enggak Bu? Lah kita numpang di perut ibu kita 9 bulan 10 hari. Ibu kita nggak pernah jadi omongan. Ibu kita nggak pernah merasa direpotkan ya Bu ya. Numpang 9 bulan 10 hari. Capek iya, sakit pasti ditahan, berat pasti. Pagi, siang, malam, sore kita digendong kemana-mana. Ya Allah, nggak mungkin karena gara-gara capek ibunya lagi ngandung, gara-gara capek dilepas. Nah, kamu saya lepas dulu, ibu mau ngaji di Masjid Al-Harbi. Dilepas dulu, ditaruh bayinya, nggak mungkin. Ya Allah, sesampainya di majlis karena lagi ngandung, akhirnya karena orang lagi ngandung itu kan biasanya suka beseran ya Bu. Bener gak sih Bu? Kan belum pernah ngerasain, tapi pernah baca artikelnya. Bahkan ibu mbak kalau ngandung itu suka beseran ya. Beseran itu apa Bu? Dikit-dikit pengen. Ya Allah, di sini ada yang ngandung? Ada enggak yang mengandung? Mana 7 tangan yang lagi ngandung? Masya Allah ibu, ya Allah, dengan luar biasa, wanita yang istimewa, wanita yang hebat, kuat dan perkasa. Mudah-mudahan senantiasa sehat, bayinya sehat, nanti calon menjadi anak yang soleh, calon menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti untuk agama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ibu kalau lagi ngandung sukanya beseran, juga ibu kalau lagi ngandung suka sensitifan. Itu suka sensitifan ibu-ibu, makanya biasanya kalau lagi ngandung keinginan ibu itu harus dituruti. Kalau nggak dituruti marah, betul apa enggak? Ini seharusnya yang ngaji ada bapak-bapaknya di luar sana. Ya Allah, biar bapak-bapak juga tahu pengorbanan perjuangan seorang ibu luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu kita selalu diberikan kesehatan istiqomah ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau Ella mah nggak tahu rasanya, menikah saja belum, gimana mau ngandung ya Bu? Ya Allah. Kalau pas lagi pulang kampung Bu, Ella pasti ditanya sama ibu-ibu di sana, Mbak Ella, kapan sih sebetulnya Mbak Ella itu nikah? Itu ibu-ibu suka tanya, ibu-ibu di sini kalau ada tetangga saudara yang belum nikah kadang suka nanya apa enggak? Tapi hati-hati ya, jangan sampai pertanyaannya menyakiti. Ini kadang suka tanya, Mbak Ella kan udah kerja, pengalaman udah, ustazah lagi, pasti banyak yang ngantri. Memang banyak yang ngantri, tapi kan di terminal sana ngantrinya, di terminal Raja Basah.
sambil promosi jodoh aja. Ya Allah. Karena seperti itu kadang ibu-ibunya bilang, sampai bilangnya begini, Bu. Alah, Mbak Ella, kerjaannya minta doain terus, bosen ngedoain terus, gak nikah-nikah. Gitu. Ya Allah, sakit apa enggak? Ini ibu-ibu di sini jangan sampai begitu ya, Bu ya. Harus dijaga salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan kita menjaga lisan kita. Ikhtiar sudah, doa sudah, tapi kalau Allah belum kasih jawaban, aku mau jawab apa ke jenengan? Betul. Betul ya. Ini ibu-ibunya orang Jawa semua enggak? Ada enggak yang Jawa? Ada ya, banyak. Ella juga Jawa. Artinya apa? Kadang Allah mengabulkan doa hambanya itu bukan pada saat yang hambanya ingini, tetapi Allah mengabulkan doa hambanya pada saat yang Allah kehendaki. Tertundanya suatu harapan itu bisa jadi sebuah keberkahan untuk kita. Ini nasihat buat kita semua. Siapapun itu yang sedang berharap datangnya jodoh, yang sedang berharap dikaruniai seorang anak, yang sedang berharap akan hidup yang bahagia, hidup yang lebih baik, yang sedang berharap akan pekerjaan yang enak, pekerjaan yang bagus, yang sedang memperjuangkan cita-cita dan cintanya. Ini pesan buat kita semua. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, apa nasihat Imam Ibnu Athaillah? La yakun ta'akhuru amidan Allahi ma'al ilhah fit du'a'i mujiban liyasi. Jangan sampai tertundanya karunia Allah, tertundanya karunia Tuhan setelah kamu mengulang-ulang permintaan, setelah kamu berdoa, membuat kamu berputus harapan, membuat kamu berputus asa. Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Karena pasti doa kita diijabah. Pasti doa kita diijabah. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsi. Pasti akan Allah pilihkan yang terbaik untukmu, bukan yang terbaik menurut pilihanmu. Wa bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Dan pasti doamu akan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang engkau ingini. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu hadirin semua, ibu-ibu muslimah? Kesimpulannya ada beberapa doa, ada beberapa cara Allah mengabulkan doa hambanya. Apa yang pertama? Allah mengabulkan doa hambanya itu, Allah kabulkan doa hambanya dengan cepat ada. Minta langsung dikasih sama Allah. Lalu yang kedua, Allah kabulkan doa hambanya dengan lambat, enggak langsung maklum, minta langsung dikasih, enggak. Lalu Allah kabulkan doa hambanya itu pada saat yang tepat. Ya, kapan? Pada saat menurut Allah hambanya siap, menurut Allah hambanya mampu, menurut Allah hambanya sudah layak menerima apa yang ia minta. Tentunya itu adalah suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi kita semua. Betul? Lalu yang terakhir, Allah mengabulkan doanya di akhirat. Jadi nabung doa di akhirat, nanti di akhirat bakal panen doanya. Saya banyak doa, Ustazah. Berkali-kali saya doa, ikhtiar sudah, tapi kok gini-gini aja. Sabar. Udhuni astajib lakum. Pasti akan Allah kabulkan doanya. Kapan? Itu tadi. Enggak cepat, enggak lambat, pada saat yang tepat bisa jadi dikabulkan di akhirat. Dan tentunya apa, ibu-ibu jamaah? Tentunya kita semua
semua selalu meminta kepada Allah kebaikan dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, catat. Bawa catatan enggak? Bawa catatan enggak? Ibu-ibu, coba apa kalau bawa catatan? Barusan Ella ngomong apa? Ada beberapa doa cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama dikabulkan dengan apa? Cepat. Yang kedua lambat. Yang ketiga dikabulkan doa kita pada saat yang tepat. Yang keempat doa kita dikabulkan di akhirat. Ini harus kita yakini supaya apa? Fondasi iman kita kuat, supaya kita tidak berputus asa, supaya kita tidak berputus harapan. Sudah jam berapa ini? Jam 10:30. Mau sampai jam berapa, Bu? Jam 5. Ya Allah, maju sampai jam 5. Sampai jam 11 ya Teh ya. Oke, baik. Jadi itu doa yang diijabah. Dan ibu kita Bu, itu doanya mustajabah. Ibu kita doanya mustajabah. Doanya mampu menembus 7 langit, menggetarkan arasi, karena kedudukan seorang ibu kepada anaknya, kedudukannya sama seperti kedudukannya para nabi atas umatnya. Itu mustajabah doa ibu. Maka kita harus minta terus doa dari ibu. Setiap langkah kita selalu minta doanya ibu. Ibunda kita yang selalu menghamparkan sejadah di setiap malam, mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleh, supaya menjadi anak yang senantiasa dimudahkan segala urusannya. Kita sukses karena doa ibu kita. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Hai manusia, reng tong teng tong. Apa lagunya? Monggo nyanyi. Ella nggak hafal lagunya. Ya Allah. Jadi kita harus hormat dengan ibu kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kita minta ridha ibu, surga yang akan kita dapatkan. Tadi kata tetehnya, ya Teh, waktu lagi pembukaan disebutkan bahwasanya ada salah seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah. Man ahabbun nas bi husni sahabati ya Rasul. Kata seorang pemuda tersebut, siapakah manusia di muka bumi ini yang harus aku hormati, yang paling utama harus aku layani dengan sebaik-baiknya? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa ya Rasul?
kita mengandung, ibu kita melahirkan, ibu kita tiga tersebut bisa nggak ayah begitu? Enggak. Maka ini yang dimaksud tiga kedudukan. Ibu lebih utama daripada ayah karena perjuangannya, pengorbanannya itu tidak bisa digantikan oleh ayah. Maka itu kita harus hormat kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, bila khusus kepada ibu kita. Kedudukan seorang ibu dalam Al-Quran itu kedudukannya tinggi sekali. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah memerintahkan kepadamu, janganlah menyembah selain daripada Allah, janganlah menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu muslimat yang saya muliakan, kalau kita lihat tartibul kalimat, urutannya kalimat, yang pertama ini larangan menyembah selain Allah. Yang kedua itu orang tua. Ini artinya apa? Kedudukan orang tua begitu tinggi, itu disejajarkan, dirangkaikan dengan perintah hanya menyembah kepada Allah. Ini karena kedudukan orang tua yang begitu tinggi, perintahnya disejajarkan, dirangkaikan dengan perintah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan, kalau dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran disebut tartibul kalimat, kalimat yang berangkai, kalimat yang berurutan. Kalau menurut para ulama, seandainya ini yang satu tidak dilakukan, maka yang lainnya ditolak. Itu, ya. Lalu dalam ayat lain, anishkurli wali walidai, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada ibu bapakku. Bersyukur kepada Allah, kita nggak bersyukur pada kedua orang tua kita, itu tidak bisa. Bersyukur kepada orang tua, kita nggak bersyukur pada Allah juga pun ditolak. Ini tidak bisa dipisahkan. Syukur kepada Allah juga kita bersyukur kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, ya Bu, kita sekolahnya tinggi, setinggi apapun sekolah kita, S1, S2, SAG, Magister, Sarjana, Magister, LC, sampai bahkan. Tapi kalau sama orang tua gak hormat, itu semua tidak ada gunanya. Betul. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun anaknya, sepintar apapun anaknya, anaknya terpandang, dihormati banyak orang, tetapi ketika sudah di hadapan kedua orang tua, dalam Al-Quran disebutkan kita harus rendahkan diri kita. Kita rendahkan diri kita. Kita jangan merasa pintar. Kita harus lembutkan diri kita, harus bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan di hadapan orang tua kita. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
waqfid lahuma janaha minadzulli, dan apabila kamu berhadapan dengan orang tuamu, dengan ibu bapakmu, rendahkanlah dirimu di hadapan ibu bapakmu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa? Dan kita senantiasa berdoa, Robbi, ya Tuhanku, mudah-mudahan Engkau selalu mengasihi kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mengasihi aku. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Jadi itu kita harus senantiasa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Kita harus belajar untuk memuliakan kedua orang tua kita. Orang tua kita itu bukan cuma ibu kita aja. Orang tua kita siapa, Bu? Siapa selain orang tua? Guru kita itu orang tua kita. Terus siapa lagi? Mertua, calon mertua nanti, ya. Mertua ibu-ibu itu adalah orang tua ibu yang juga harus dihormati, yang harus dikasihi. Ini awas, zaman sekarang Bu, ya Allah, banyak ibu-ibu yang mainan sosial media, dikit-dikit buat makanan enak, makanan apa aja di-upload di Facebook. Ada nggak di sini yang suka nguploadin makanan di Facebook? Tapi mertuanya ngeliat ibu-ibunya, menantunya suka nguploadin makanan di Facebook. Ya Allah, ini menantu rajin bener kirim makanan di Facebook, giliran kirim makanan ke orang tua nggak pernah. Ya, jadi itu mertua orang tua sama saja yang harus kita hormati, yang harus kita berbuat baik kepada beliau. Jadikanlah kedua orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Seberapa banyak kita membuka tangan ibu kita, maka disitulah pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar untuk kita. Jadi kita kalau pengen dimudahkan urusan kita, rezeki kita mudah, belajar kita mudah, kita selalu minta doa restu. Kita selalu minta doanya. Kalau kita punya rezeki, kita muliakan ibu kita, kita kasihi ibu kita. Kenapa? Orang tua kita luar biasa sekali pengorbanannya, menjadikan kita supaya kita jadi anak yang pintar. Setiap hari cari uang, banting tulang, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Demi apa? Demi membahagiakan anaknya, betul. Demi apa? Demi anaknya sukses, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Bahkan kadang kalau orang tua nggak punya karena anaknya butuh, orang tua sampai cari hutangan, betul apa enggak, Bu? Ini saking supaya bisa memenuhi kebutuhan orang tuh, kebutuhan anak-anaknya. Tapi Masya Allah, giliran anaknya sudah lulus sekolah, anaknya sudah pintar bekerja, anaknya pintar bekerja di perantauan sana, ibunya rindu ingin menunggu kabar anaknya, ibunya telepon anaknya, tapi malah anaknya tak mau angkat telepon ibunya. Kenapa? Khawatir diminta duit. Ada nggak kira-kira yang begini? Yang model begini ada apa enggak? Ada. Di sini ada apa enggak? Enggak lah, di sini kan rajin-rajin semua. Insya Allah kita anak-anak soleh, solehah semua. Amin. Ya Allah. Orang tua bisa ngurusi, bisa
ngurusi, ngeromati 10 anaknya, tetapi 10 anaknya belum tentu bisa mengurusi orang tua. Betul apa enggak? Percaya apa enggak? Ada di sini? Ada? Mana ada? Tunjuk tangan. Enggak ada. Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu Ketua, ya Allah. Bu, Ibu masih ingat gak sama Ella? Di mana coba? Alhamdulillah, Ella waktu itu pas Ibu Ketua dilantik jadi Ibu Ketua Muslimah Dewan Dakwah Lampung. Ya Allah, Ella menghadiri undangannya, menghadiri dari Fatayat NU. Kemarin yang dilantik ibu-ibu pengurus muslimah Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, amanah menjalankan tugas, diberikan keberkahan, kesuksesan dunia akhirat. Ya Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bu Ketua, dengan jamaah semuanya. Alhamdulillah juga waktu kemarin ketemu dengan Omah, beliau dari Wanita Islam WI ya Mah ya, dari Wanita Islam juga hadir dalam acara pelantikan pengurus muslimah Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Sekarang dipertemukan di majelis yang mulia ini tanda apa? Bahwa Allah sayang sama kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah pilihkan kita sehingga kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmi, di majelis yang mubarakah. Mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, orang tua bisa ngurusin 10 anaknya, 10 anaknya belum tentu bisa ngurusin orang tua. Kemarin yang kita lihat berita di televisi, ada ibu yang sudah tua renta, punya anak 3, tiga anaknya tidak ada yang mau ngurusi ibunya. Dengar apa enggak? Nonton apa enggak beritanya? Ketiga anaknya gak mau ngurusin ibunya, gak mau ngerawatin ibunya sampai ibunya dibuang di panti jompo. Ibunya dibuang di panti jompo. Bahkan ketiga anak tersebut membuat surat pernyataan kami yang bertanda tangan 3 saudara anak kandung dari Ibu Tarimah, namanya Ibu Tarimah. Kami 3 bersaudara anak kandung dari Ibu Tarimah menyatakan bahwa kami bersepakat menyerahkan perawatan ibu kita di panti jompo Gria Husnul Khotimah. Ya Allah, bahkan apa dalam surat keterangan tersebut dilanjutkan, apabila ibu kami meninggal dunia, kami pun juga menyerahkan proses pemakamannya kepada panti jompo Husnul Khotimah. Ya Allah, jangankan mau ngurusi ibunya, jangankan mau merawat ibunya meninggal pun anak ketiga-tiganya tak sudi melihat ibunya. Tega ya Bu ya. Ada anak yang seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibunya sekarang di panti jompo. Mereka kenapa menyerahkan ibunya di panti jompo? Karena ketiga anaknya semua sudah sibuk dengan urusan dunia, dengan pekerjaan, sampai tidak bisa merawat ibunya. Tapi sungguh durhaka apa enggak yang begitu? Dawuhnya
Kanjeng Rasulullah. Raghiba anhu. Dawuhnya Kanjeng Rasulullah dalam hadis Nabi, raghiba anhu, mereka celaka, sungguh mereka celaka, sungguh mereka celaka. Ada sahabat yang bertanya, siapa ya Rasul mereka yang celaka itu? Kanjeng Rasulullah menjawab, mereka yang celaka itu adalah mereka yang masih menjumpai kedua orang tuanya di lanjut usia atau di salah satu dari keduanya, tetapi mereka nggak mau masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, mereka nggak mau masuk surga, nggak mau memuliakan orang tuanya, nggak mau hormat sama orang tuanya. Itu jauh dari surga, bahkan mencium bau surga tak akan pernah tercium. Bu, ibu pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang solehah, pengen punya anak yang berbakti sama orang tua, pengen beneran? Ayo kita masukkan anak-anak kita dalam pendidikan. Tadi disinggung sama Ibu Ketua, kita masukkan anak kita untuk masuk di kampus Adi Lampung Akademi Dakwah Islam. Diajarkan kita di sini untuk pandai berdakwah. Kita di sini diajarkan untuk mengaji. Di sini kita diajarkan untuk punya bekal ilmu agama yang kuat, lalu nanti kita bisa berdakwah di tengah masyarakat. Kita aplikasikan ilmu kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pernah ada salah seorang Pak Tua mendatangi Rasulullah, mendatangi sahabat Umar. Pernah ada salah seorang Pak Tua yang mendatangi sahabat Umar, wahai Amirul Mukmin, aku menghadap engkau mengadukan kenakalan dan kedurhakaan anakku, kata Pak Tua tadi. Aku mengadukan kepadamu tentang kenakalan dan kedurhakaan anakku kepadamu. Lalu kata sahabat Umar, kalau begitu di manakah anakmu? Tolong panggilkan anakmu sekarang juga, suruh menghadap kepada saya, kata Khalifah Umar. Lalu Pak Tua tersebut keluar dari ruangan mencari anaknya, mengajak anaknya untuk menghadap Khalifah Umar. Setelah anaknya menghadap Khalifah Umar mengatakan, "Nak, apa betul kamu sudah berbuat durhaka kepada orang tuamu?" Apa jawabnya anak tersebut? "Wahai Amirul Mukmin, sebelum aku jawab pertanyaanmu, bolehkah aku bertanya kepadamu?" "Apa, Nak? Silahkan kamu bertanya." Anak itu bertanya, "Kalau begitu, sebelumnya aku ingin bertanya, adakah kewajiban orang tua yang menjadi haknya seorang anak?" "Ada." Lalu kata Amirul Mukmin, "Apa kewajiban orang tua yang menjadi haknya anak itu?" "Adalah menghadirkan seorang ibu yang baik, lalu memberikan nama yang baik dan mengajarkan kepada anaknya, yaitu tentang Al-Quran. Itu kewajiban orang tua kepada anaknya." Terus apa kata anak tersebut? "Wahai Amirul Mukmin, demi Allah tidak pernah aku dapati bapakku berbuat demikian kepadaku. Ibuku seorang
orang tuaku. Ya Allah, mendengar ini Khalifah Umar terperangat, memerah wajah Khalifah Umar. Khalifah Umar marah memandang wajah Pak Tua tersebut dan mengatakan kepada Pak Tua, wahai Pak Tua, engkau mengadukan kenakalan dan kedurhakaan anakmu kepadamu, tetapi sebelumnya engkau sudah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Engkau sudah memperlakukannya dengan buruk sebelum anakmu memperlakukan buruk kepadamu. Mendengar ini orang tuanya jadi malu, jadi merasa bersalah, akhirnya minta maaf kepada Khalifah Umar dan minta maaf kepada anak-anaknya. Artinya apa, ibu-ibu hadirin? Dari kisah ini menjadi renungan kita bersama, bahwa apapun hasil yang kita tanam itu tergantung bagaimana cara kita menanam. Betul. Apapun hasil yang kita tanam itu tergantung dengan bagaimana cara kita menanam. Kalau kita ingin panen yang baik, kalau kita ingin panen yang bagus, maka kita harus urusi tanaman kita. Kita harus jaga, harus kita rawat tanaman kita. Kita kasih pupuk tanaman tersebut, kita kasih pupuk dengan pupuk yang berkualitas. Kita kasih pupuk yang berkualitas dengan apa? Dengan pendidikan. Kita tempatkan anak-anak kita di pendidikan. Kita tempatkan anak-anak kita di pondok pesantren supaya kuat agama anak kita, supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Lalu seandainya tanaman itu kotor, seandainya tanaman itu ada rumputnya, kita bersihkan, kita cabut rumputnya. Artinya apa? Sebagai seorang ibu, sebagai bapak, sebagai orang tua, itu harus selalu memperhatikan pergaulan dan perkembangan anak-anaknya. Jangan membiarkan begitu aja. Walaupun anaknya sudah masuk pondok pesantren, tetap ditanya, diperhatikan pergaulannya, teman-temannya. Anak kita kan ketika di pondok pesantren nggak pegang handphone, ketika sudah pegang handphone kita juga harus perhatikan pergaulannya, harus hati-hati. Lalu apa? Supaya tanaman itu selalu tumbuh subur, menghasilkan buah yang bagus, tanaman tersebut harus selalu disirami. Siraminya dengan apa? Sirami dengan doa, sirami dengan perhatian, sirami dengan bacaan Al-Quran. Anak sukses itu karena doa dan tirakat orang tua. Tidak ada anak sukses tanpa doa dan tirakat orang tua. Pasti itu karena orang tuanya setiap malam bangun malam, karena orang tuanya rajin puasa, karena orang tuanya rajin ngaji, rajin ibadah, sehingga keberkahannya sampai kepada anaknya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi para bapak ibu hadirin jamaah muslimah yang dimuliakan Allah, momentum peringatan hari ini sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, juga syukur kita kepada kedua orang tua kita. Dengan apa? Kita aplikasikan dengan kita menjalin hubungan yang baik, hablum minallah, hubungan yang baik dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Terutama siapa? Hablum minan nas, menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia, terutama ibu kita, terutama kedua orang tua
kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Kita hablum minallah, kita jalin hubungan yang baik kepada Allah. Ada 3 amalan yang paling dicintai sama Allah. Apa amalan yang paling dicintai sama Allah? Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-sholati ala waqtiha, sholat tepat waktu, sholat pada waktunya. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan sampai ninggalin sholat. Ya, lebih bagus lagi sholatnya berjamaah. Amalan yang paling dicintai Allah, sholat tepat pada waktunya. Ketika waktu itu sudah masuk, kita langsung sholat. Apalagi sholatnya berjamaah. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan. Ngeri banget. Udah siap belum? Belum ya? Kalau udah silahkan ibu duluan, saya nanti. Ya Allah, itu umur mati semuanya kita nggak ada yang tahu ya Bu ya. Kita di sini lagi ngaji, lagi asik-asik ngobrol, nggak tahu kita tentang ajal kita, bisa jadi hari ini. Tapi jangan dulu ya Allah, belum nikah. Ya Allah. As-sholati ala waqtiha. Amalan yang dicintai Allah itu adalah sholat tepat waktu. Amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, amalan yang dicintai Allah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu amalan yang dicintai Allah. Berjuang di jalan Allah siapa? Guru-guru kita yang mengamalkan ilmunya itu berjuang untuk agama Allah. Berjuang di jalan Allah siapa? Kita, anak-anak kita yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, itu berjuang untuk agama Allah. Berjuang di jalan Allah siapa? Orang tua kita. Bapak kita cari nafkah untuk ibunya, cari nafkah untuk anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya, untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya, supaya anaknya bisa terus bersujud kepada Allah. Itu orang tua kita berjuang untuk agama Allah. Itu amalan yang paling dicintai sama Allah. Ada 3: sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terakhir adalah berjuang di jalan Allah. Bu, ini saya sudah dikasih kode sama panitia. Mbak Ustazah, ingat jam 11. Jam 11, berapa menit lagi Bu? Berapa menit lagi kita? 15 menit lagi. Alhamdulillah waktunya masih 15 menit lagi. Tadi dikenalkan Ella ini dari Aksi Indosiar. Pernah nonton Ella apa enggak? Enggak pernah. Soalnya kalau ibu-ibu majelis jamaah muslimah Dewan Dakwah Lampung ini rajin ngaji, jadi enggak pernah nonton TV. Ya Allah. Makanya ini Ella dikasih waktu jam 11, jangan sampai kebablasan waktunya. Bu, Ella di Aksi Indosiar Teteh 2019, Ella di Aksi Indosiar. Jadi Ella kalau ngaji di Aksi Indosiar, sebelum naik panggung Ella diingat-ingat, dikasih tahu sama jurinya, lah ingat waktunya ceramah cuma 5 menit. 5 menit Bu. Bayangin ceramah cuma 5 menit. Tadi 5 menit aja barusan salam sama mukadimah ya. Itu 5 menit harus ada salam, harus ada
humornya, harus ada salam sapaannya, harus ada materi konsepnya, kadang ada lagunya gitu. Ini 5 menit, awaslah jangan sampai kebablasan kamu dari 5 menit. Karena kalau sampai kebablasan, nanti kamu bisa dikurangi nilainya. Nggak tahu Ella kalau di majlis ini, kalau sampai kebablasan dikurangi nilainya atau ditambahin. Bercanda. Yang undang Ella Pak Wagianto. Ya Allah, canda ya Bu ya. Itu pengalaman Ella di aksi Indosiar 2019. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Ella. Bayangin Bu, naik pesawat gratis. Turun dari pesawat sudah dijemput sama mobil Indosiar. Dikasih nama Mbak Ella. Masuk mobil Indosiar. Sampai di sana Ella mengikuti karantina 10 hari. Sebelum Ella masuk naik pesawat, sebelum Ella berangkat ke Jakarta, Ella terima telepon dari tim Indosiar, dari kru Indosiar. Habis sholat duha, Ella terima telepon. Terus apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Mbak Ella? Ya, saya Mbak Ella. Kenapa? Ini dengan siapa? Selamat Mbak Ella, saya dari kru Indosiar. Mbak Ella terpilih menjadi salah satu peserta aksi Indosiar dari seluruh Indonesia, mewakili Provinsi Lampung. Mendengar ini Ella deg-degan Bu. Mendengar ini Ella langsung gemeteran, gak bisa ngomong apa-apa. Langsung Ella gak bisa ngomong apa-apa di sana. Halo Mbak Ella, dikira sinyalnya gak ada. Padahal Ella udah gak bisa ngomong apa-apa, nangis. Setelah itu Ella langsung telepon Ibu Ella. Ella langsung telepon Ibu Ella di kampung, karena Ella pada saat itu masih ada di pesantren. Bu, Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu, Ella barusan mendapat kabar kalau Ella menjadi salah satu peserta aksi Indosiar. Besok 2 hari lagi Ella berangkat ke Jakarta. Nangis Ella. Setelah itu apa? Ella sholat tasbih, Ella sholat hajat. Saking bahagianya, saking syukurnya Ella bersujud kepada Allah, sujud syukur sama Allah, karena itu adalah harapan yang dari dulu Ella harapkan di tahun 2019 Allah kabulkan. Benar tadi Ella mengharapkan dari mulai tahun 2017 kalau nggak salah Ella mengikuti audisi aksi Indosiar, tidak lolos. Ella ikut lagi audisi aksi Indosiar di Lampung, karena sudah tidak kebagian jatah Ella akhirnya ke Jakarta. Ella ke Jakarta pengen ikut audisi aksi Indosiar. Sesampainya Ella di Jakarta nangis Bu. Kenapa? Yang di depan gerbang Indosiar bukan cuma orang Lampung aja, tetapi orang dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Papua, dari manapun se-Indonesia ada di depan gerbang Indosiar untuk menyampaikan materi ceramah hanya 3 menit. 3 menit, nggak 5 menit. Tapi ternyata di situ Ella belum lolos. Akhirnya di tahun 2019 Ella mendapatkan kesempatan. Allah menjawab doa Ella, mengabulkan doa Ella. Ternyata ini keajaiban doa. Kadang apa yang kita minta bukan pada saat yang kita ingini, tapi pada saat yang Allah hendaki. Ketika hambanya sudah siap, ketika hambanya sudah layak. Mungkin saat ini bisa jadi, mungkin kalau dulu Ella sudah keterima, Ella belum siap, betul. Tapi sekarang Ella kadang siap, kadang enggak. Ya Allah, masih harus banyak belajar, masih harus banyak mengaji. Ella menyampaikan di sini bukan berarti banyak ilmunya, tetapi Ella ini ibarat gelasnya masih kosong. Ibarat gelasnya itu bukan masih kosong Bu,
masih sedikit, harus terus ngaji. Karena apa? Kalau isinya sedikit dituangin habis ya. Makanya harus terus ngaji supaya terus bertambah ilmunya, supaya ilmunya bermanfaat. Jadi itu kisah Ella di aksi Indosiar. Gimana Ella mau lolos? Ini ibu-ibu jamaah aja nggak tahu Ella kalau di aksi Indosiar. Soalnya kelolosan itu tergantung pada nilai SMS. Semakin banyak SMS, Ella bisa lolos. Tapi SMS-nya sudah banyak, tetapi masih kurang. Ya Bu ya. Tapi apa? Ketika Ella dipanggil mudik, pernah nonton nggak? Mudik, Ella bawain koper dari aksi Indosiar. Ella dikasih tiket untuk mudik ke Lampung. Ella bawa koper. Dan pada saat Ella mudik, Bu, ternyata yang mudik itu bukan cuma Ella aja. Karena itu mudiknya menjelang Lebaran, banyak sekali orang yang mudik. Ketika banyak orang yang mudik, Ella memperhatikan orang-orang yang mudik. Itu ada yang membawa bekal yang banyak, ada yang mudiknya gak membawa bekal sama sekali, ada yang mudiknya gak membawa bekal, yang mau pulang ke kampung sedih karena gak bawa bekal apa-apa untuk keluarganya di kampung, sedih karena gak bisa kasih oleh-oleh untuk keluarganya di kampung. Itu mereka mudik dengan berbagai macam. Ada yang bawa bekal banyak, ada yang gak bawa bekal. Ternyata ketika Ella memperhatikan itu menjadi pelajaran kita bahwa itu semua hanya mudik yang bersifat dunia. Ada tempat mudik yang sesungguhnya, yaitu mudik kita ke kampung akhirat. Ketika kita mudik ke kampung akhirat, sudahkah kita mempersiapkan itu semua? Sudahkah kita mempersiapkan amal-amal kita untuk mudik ke kampung akhirat? Hari di mana semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar, jarak matahari hanya 1 jengkal di atas kepala manusia. Bahkan sebagian manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya Allah, mereka tidak akan beranjak dari kaki, mereka tidak akan beranjak di hari kiamat nanti sebelum Allah menanyakan 4 hal. Umur untuk apa ia habiskan? Kesehatan untuk apa ia pergunakan? Ilmu untuk apa ia manfaatkan? Harta dari mana ia peroleh? Dan untuk apa harta tersebut ia tasyarufkan? Ini yang nanti akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah. Maka itu ibu-ibu, ayo kita persiapkan bekal mudik kita ke kampung akhirat. Kita perbanyak amal kita perbanyak ibadah kita, tentunya dengan ibadah yang istiqomah. Bu, kita sholawatan sebelum Ella akhiri. Kita sholawatan bareng, setuju? Setuju apa enggak? Kita sholawatan, mudah-mudahan dengan sholawat kepada Kanjeng Rasulullah menjadi wasilah dikabulkannya segala hajat kita, menjadi wasilah kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi wasilah rumah tangga ibu semua sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Siap sholawatan? Siap. Panitianya ini Ella ada pesan ya, bahwasanya di selain sholawat kita siapkan jariah. Ya Bu ya, kita siapkan jariah untuk apa? Jariah itu nantinya untuk